seminar, klik. Saya menulis buku, klik, skip. Skip, buku pertama, skip. Buku kedua, skip. Oke ya. Nah, saya mau masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara mengenai give thanks. Saya punya 2 bahan khotbah sebetulnya. Sebenarnya saya mau khotbah kenaikan Tuhan ya. Cuma saya merasa saya kepingin khotbah ini aja. So, ini kita dalam minggu-minggu pencurahan Roh Kudus sebetulnya. Kemarin kita kenaikan Tuhan, minggu depan kita ada pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya ini masa-masa pasca sebetulnya, setelah pasca Passover. Cuman saya ingin khotbah hal yang praktis buat kita semua pada pagi ini ya. Saya mau khotbah mengenai give thanks. Katakan 2, 3. Give thanks. Yang artinya mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Oke ya, kenapa kita mesti mengucap syukur? Itu yang saya mau bahas buat kita semua pada hari ini. Mengapa kita mesti mengucap syukur? Ya, ada hal apa di balik pengucapan syukur? Ada kuasa apa di balik pengucapan syukur? Ya, ada hal apa yang Tuhan janjikan dengan satu sikap, satu attitude mengucap syukur di hadapan Tuhan? Dan saya percaya ucapan syukur bukan hal yang asing buat kita. Kita udah sering dengar khotbah mengenai ucap syukur, kita udah sering baca buku, artikel, buletin, selebaran, segala macam mengenai ucapan syukur. Cuma pagi ini kita akan coba lihat lebih mendalam sedikit dan lebih praktis juga buat kita ya. Oke, give thanks. Katakan sekali lagi 2, 3. Yang artinya mengucap syukur. Oke, next. Saya mulai dengan sebuah gambar. Nah, hidup selalu ada tanda tanya. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, seperti apapun juga hidup kita, yang namanya hidup selalu menyisakan sebuah tanda tanya. Semakin kita mengalami asam garam hidup, saya rasa Bapak Ibu akan lebih mengaminkan bahwa tidak semua dalam kehidupan bisa kita pahami. Tidak semua dalam kehidupan bisa kita mengerti. Apa yang dahulu kita sangka ke kanan, sekarang bisa ke kiri. Apa yang dahulu kita sangka ujungnya ke bawah, bisa-bisa ke atas. Dalam kehidupan ini selalu ada hal yang sifatnya misterius. Tuhan sudah katakan, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan, hal-hal yang diungkapkan bagi kita. Nah, dalam setiap tanda tanya kehidupan, manusia selalu berujung pada sebuah pertanyaan mengenai kehendak Tuhan. Ada satu anak muda datang pada saya, dia bertanya begini, Ko Fandi, kenapa sih? Papa mamaku ya, beberapa bulan terakhir ini cekcok mulu katanya. Itu papa kalau pulang ke rumah ketemu mama sore hari itu kayak anjing ketemu kucing. Ribut mulu, cekcok mulu. Kita anak-anak udah kasih tahu sama mereka. Kita bilang papa mama ini pelayanan, tahu firman Tuhan. Alkitab bilang kalau marah, kalau ribut gak boleh sampai matahari terbenam. Ini matahari udah terbenam, terbit lagi, terbenam, terbit lagi, terbenam, terbit lagi. Mama masih aja cekcok sama papa katanya. Lalu dia datang sama saya, dia udah bohwat, dia udah gak tahu mesti gimana. Dia tanya, kenapa sih papa mama ribut mulu Ko Fandi? Kenapa papa mama cekcok mulu? Kita gak betah di rumah. Gimana cara mendamaikan papa dan mama? Kita udah usahakan gimana pun tetap aja mereka cekcok mulu. Selalu aja ada hal-hal yang bikin mereka cekcok. Apa sih kehendak Tuhan buat papa dan mama? Wah, ujung-ujungnya nanya begitu tuh. Apa sih kehendak Allah buat papa dan mama? Dia tanya sama saya. Ada satu teman bisnismen. Dia datang juga sama saya, dia ngomong begini, Van, saya ini udah mulai perpuluhan loh katanya. Dulu gak perpuluhan, sekarang perpuluhan. Sudah mulai terlibat aktif di asyir dan greeter. Sudah memulai baca Alkitab. Sudah memulai doa. Tapi kenapa katanya? Bisnisnya belum maju-maju. Keuangannya belum meningkat. Ekonominya belum berubah. Finansialnya masih begitu-begitu aja. Kenapa Van? Gua ini kurang apa? Mesti ngapain lagi? Apa sih kehendak Allah buat bisnisku katanya? Apa sih kehendak Allah buat pekerjaanku? Mereka tanya tentang kehendak Allah kepada saya. Mereka tanya mengenai apa kehendak Allah di balik semua yang mereka alami. Terus terang aja, kalau orang tanya sama saya apa kehendak Allah, saya nggak bisa jawab. Kesatu, saya bukan Allah. Dan kedua, saya juga punya banyak pertanyaan. Kenapa hidup saya begini? Ada hal-hal yang saya tanya, kenapa hidup saya begitu? Kenapa coba? Saya juga gak tahu kenapa. Hidup manusia itu ya, sudah Tuhan tentukan. Dari tanggal kita lahir,
sampai tanggal kita mati. Betul apa enggak? Ada yang tahu tanggal lahirnya sebelum dia lahir? Ada yang tahu? Ada yang bisa pilih tanggal lahirnya? Oh, tapi kan orang tua sesar. Yang pilih orang tua bukan kita. Kita nggak kirim WA kan, "Mah, lahirin saya ya, tanggal segini." Enggak juga kan? Saya lahir 29 Februari. Tahun. Kasih tau nggak ya? Saya lahir 29 Februari, 76. Udah lumayan tua ya. Separuh kuota usia sudah habis. Hidup itu mau ngapain kadang-kadang ya. Nah, saya dulu waktu SD ya, bermasalah banget sama ulang tahun saya, kabisat, 4 tahun sekali. Itu masalah banget tuh. Kadang-kadang udah 28 Februari, saya cepat-cepat ngecek almanak. Besok ada nggak tanggal 29? Kalau nggak ada tanggal 29, saya nggak mau sekolah. Sebab kalau saya ke sekolah ditanya sama teman saya, Fandi, mana tanggal ulang tahun lu? Nggak ada, digondol setan, katanya begitu. Buat anak kecil itu masalah banget, betul nggak? Ya kan anak kecil nggak mikirin bayar listrik, bayar air, bayar KPR. Anak kecil kan nggak mikir begitu. Anak kecil mikir kapan ulang tahun. Jadi, waduh, saya nggak bisa terima dulu sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Kenapa saya lahir 29 Februari? Kenapa ulang tahunnya 4 tahun sekali? Saya SD cuma ulang tahun 2 kali loh. SMP sekali, SMA nggak ulang tahun. So, itu komplain, tapi kan sekarang sudah berdamai dengan hati saya ya, udah nggak ada masalah. Dulu sih masalah banget, tapi kan bukan pilihan saya. Mama saya lahirkan normal pula, hari Minggu jam 7 pagi, nggak ada sesar-sesar segala. Normal, jadi Tuhan yang pilihkan tanggal lahir saya. Bapak Ibu juga semua Tuhan yang pilihkan kan? Ada yang mau pilih tanggal matinya? Ada yang mau tahu tanggal matinya? Nggak mau juga. Jadi dari kita lahir sampai kita mati sudah Tuhan gariskan. Kalau alfa sampai omega sudah Tuhan atur, maka semuanya Tuhan pasti sudah atur juga, amin. Maka saya bilang jalan hidup manusia sudah Tuhan tentukan. Jodohnya, rezekinya, keluarganya, pekerjaannya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta, semua Tuhan yang atur. Dari lahir sampai mati. Tugas kita adalah memilih bagaimana kita melewatinya. Jalannya udah Tuhan pilihin. Tugas kita adalah gimana kita ngejalaninnya. Nah itu yang penting. Ada banyak pertanyaan di hidup kita adalah sebuah pilihan bagaimana cara kita melewati hidup kita yang berbeda dengan orang lain. Di dunia ini cuma saya yang jalan hidupnya kayak saya punya, titik. Sebab saya cuma satu-satunya. Bapak-bapak juga cuma satu-satunya. Ibu-ibu juga cuma satu-satunya. Anak muda juga cuma satu-satunya. Makanya pilih jalan yang terbaik bagaimana cara kita melewatinya. Sebab Tuhan sudah tentukan semua. Ada banyak pertanyaan, saya juga nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya adalah apa sih kehendak Allah, apa sih kehendak Allah, apa sih kehendak Allah. Saya nikah 9 tahun, belum punya anak. Itu salah satunya, tanda tanya besar di hidup saya. Kenapa Tuhan? Saya kok belum punya anak? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa coba? Ha? Kalau bisa jawab, gantian, khotbah silahkan. Gitu kan. Saya juga bingung loh. Diberkati di gereja, orang tua dua-dua setuju, sama-sama cinta Tuhan, belum punya anak. Yang di bawah pohon toge, jadi. Tuh, aneh kan ya? Yang di bawah pohon toge jadi tuh, nggak ada yang berkati, tiba-tiba brojol. Nah, kayak gitu, jadi ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Nah, itu salah satunya, ada banyak hal ya. Nah, dalam pergumulan saya, mencari kehendak Tuhan, saya menjumpai firman Tuhan yang menguatkan saya, dan mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua ya. Klik sekali. Kalau ada di antara kita pagi ini datang dalam rumah Tuhan dengan banyak pertanyaan. Pertanyaan tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita, tentang jodoh kita, tentang jodoh kita, tentang jodoh kita, tentang masa depan kita dan segala macam itu. Kalau kita datang dengan segala pertanyaan itu, ini ada sebuah ayat yang bisa menjawab bagaimana cara kita bersikap ya. 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3. Nah, kalau kita mau tahu apa sih kehendak Allah di balik ini semua, maka jawabannya adalah kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih aku belum punya anak? Tuhan jawabnya apa? Oh, kita mikirin yang aneh-aneh jawabannya ya. Padahal Tuhan jawabnya adalah, udah lewatin aja dengan mengucap syukur. Tuhan,
Apa rencanamu buat bisnisku? Ya. Tuhan, masa depan anak-anakku kayak gimana? Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan yang di ujung sana, maka hari ini kita mesti lakukan yang kehendak Tuhan yang paling dekat dan sederhana, yaitu mengucap. Nah, kalau kita nggak bisa ucap syukur di hari ini, gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan di ujung sana? Ucapan syukur itu sebuah batu loncatan dari satu kehendak Allah yang sederhana kepada kehendak Allah yang lebih besar, yang merupakan hal yang misterius buat kita semua. Kalau kita gagal di sini, kita akan gagal di sana. Kalau kita berhasil di sini, kita bisa berhasil di sana. Makanya hidup itu adalah lewatin aja dengan mengucap syukur. Sebab firman Tuhan bilang, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tanya apa kehendak Tuhan, jawabannya simple. Mengucap dalam, katakan sama-sama, mengucap syukur dalam segala hal. Tangannya begini. Goyang dikit ya, pagi-pagi ya. Goyang-goyang dikit, goyang-goyang dikit. Oke. Mau pinggang ramping, gini-gini ya. Oke. Nah, gini. Mengucap syukur dalam segala hal. Oke, sama-sama ya. 2, 3. Mengucap syukur dalam. Apa yang dimaksud segala hal? Sehat masuk, sakit masuk, berhasil masuk, gagal masuk, senang masuk, sedih masuk, tertawa masuk, menangis masuk, banyak uang masuk, nggak punya uang masuk. Jadi mengucap syukur dalam bukan sepotong hal, separuh hal, atau sebagian hal. Tapi dalam segala, namanya kehidupan kita akan lewati semuanya. Ada pertanyaan yang kita bisa jawab, ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Yang kita bisa jawab menyenangkan, yang kita nggak bisa jawab kadang-kadang bikin penasaran. Tapi Tuhan mau kita lewati semua dengan ucapan. Ya, kalau kita mengucap syukur, firman Tuhan bilang kita sedang berada dalam kehendak Allah. Lebih daripada itu, kita berada dalam Kristus Yesus. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling aman bukan ketika kita banyak uang. Orang berpikir kalau kita banyak uang aman ya. Dalam keadaan yang susah begini, cash is king katanya. Kalau punya duit jadi raja, belum tentu. Belum tentu. Kita pikir kalau uang tempat keamanan kita di dunia ini, kita salah besar. Uang memang bisa kasih sebuah kenyamanan. Tapi uang juga bisa memberikan sebuah kekhawatiran. Betul gak? Jangan kita pikir banyak uang gak ada khawatir loh. Lebih khawatir orang banyak uang. Gak percaya? Belum banyak uang soalnya kita. Kalau udah banyak uang, khawatir banget. Anda ke pasar, bawa 100 ribu sama 100 juta cash, khawatir mana coba? Ke pasar nih, di kantong 100 ribu sama 100 juta, mana lebih khawatir? Teorinya sih, dengan 100 juta kita bisa beli apa aja. Cobain. Boro-boro beli apa-apa. Pingin cepet-cepet pulang, takut nah itu. Coba gak bawa apa-apa. Coba rampok, mana rampok? Lu tantangin tuh rampok, mana rampok? Kagak bawa apa-apa, betul gak? Anda punya mobil baru, BMW, 1 miliar, parkir di jalanan. Anda di sini dengar khotbah, gak konsen. Coba cuma naik sepeda, gak pusing, betul gak? Mau hilang kayak mau gak kayak bukan urusan. BMW 1 miliar baru beli, takut digesek lah, dibaret lah, kaca spion hilang lah. Gak konsen dengan firman Tuhan. Makanya belum tentu loh, tempat paling aman tuh banyak uang, belum tentu. Tempat paling aman adalah dalam Tuhan. Amin. Kalau kita lewati hidup kita dengan ucapan syukur, kita sedang berada dalam pusat kehendak Allah. Lebih daripada itu, kita berada dalam Kristus Yesus. Kalau kita ada dalam Kristus Yesus, gak mungkin Tuhan bawa kita salah melangkah ke depan. Amin. Makanya kenapa kita mesti ucap syukur? Ada kuasa yang besar di balik ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, kita bisa beriman. Kita berada dalam kehendak Allah. Dan bukan cuma itu, kita berada di dalam Kristus Yesus sendiri. Dan di dalam Dia, dalam sehat, dalam sakit, kita gak akan pernah gagal. Dalam lebih, dalam kurang, dalam naik, dalam turun. Kalau kita berada dalam Kristus Yesus, Dia tidak pernah salah membawa kita kepada situasi yang kita alami pada hari ini. Amin. Maka kenapa kita mesti ucap syukur? Itu ayatnya ya. Betapa penting buat kita untuk bisa tetap mengucap syukur. Next. Dibuka semuanya.
Ini adalah bagan yang sangat sederhana menurut saya, yang saya buat ya, sesederhana mungkin, untuk menunjukkan pertumbuhan rohani kita sebetulnya. Kita ada di mana di situ, kelihatan dari respon kita tentang kehidupan. Yang paling bawah, merah itu memaksa, itu adalah bagian yang paling dasar. Ini adalah kanak-kanak rohani yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Kalau kita datang sama Tuhan, dengan sikap memaksa Tuhan, maka kita adalah kanak-kanak rohani yang memiliki sikap kekanak-kanakan. Jadi saya nggak begitu terkesima atau respect dengan orang yang terlalu banyak doa, kalau isi doanya cuma memaksa Tuhan, melakukan apa yang dia mau. Bukan berarti kita nggak boleh doa, saudara. Tapi apa isi doa itu lebih penting. Orang yang datang sama Tuhan dan memaksa Tuhan, itu kanak-kanak. Artinya dia datang sama Tuhan dengan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah I want what I want now. Maksa. Saya mau yang saya mau sekarang juga. Maksa Tuhan. Saya mau Tuhan sembuhkan. Saya mau Tuhan berkati dalam nama Yesus. Segala jargon rohani dipakai untuk memenuhi keinginannya dengan cara memaksa Tuhan. Itu kanak-kanak rohani. Kita pasti pernah ada di situ. Saya pun pernah memaksa. Makanya kalau saya tanya, siapa pernah beriman dan gagal? Nggak kejadian imannya. Ada yang pernah? Saya pernah. Udah beriman mati-matian, nggak kejadian. Kenapa nggak kejadian? Mungkin belum waktunya atau memang mungkin bukan kehendak Tuhan. Kita datang memaksa Tuhan dengan jargon rohani. Saudara, jargon rohani tidak begitu baik-baik amat ya. Semua yang ada di Monas pakai jargon rohani itu. Betul nggak? Beragama belum tentu bertuhan loh. Orang beragama belum tentu bertuhan, sama jadi orang Kristen belum tentu jadi pengikut Kristus. Kadang-kadang orang beragama untuk mencari keinginannya sendiri. Dipolitisasi sedemikian rupa untuk penuhi keinginannya. Orang bertuhan, lain. Orang jadi orang Kristen, tapi kalau nggak ikut Kristus, dia akan bikin Kristus ikut dia. Kalau kita doanya gini, Tuhan, kau sembuhkan mamaku sekarang juga dalam nama Yesus. Yang Tuhan saya apa dia? Yang nyuruh siapa? Yang mesti lakuin siapa? Betul gak? Kita berani gak bilang, Pak Jokowi tolong sekolahin anak saya sekarang juga. Berani ngomong gitu? Diciduk Anda hilang dari peredaran, betul gak? Apalagi Anda hina. Ya. Gak bisa saudara. Kedewasaan rohani gak bisa memaksa. Tapi kita semua pasti pernah. Karena kita mau tumbuh. Memaksa. Kalau Anda ke mall pernah lihat gak anak kecil itu ya? Jalan-jalan sama orang tuanya, kemudian anak itu lihat ada satu mainan. Laki-laki lihat mobil-mobilan, perempuan lihat boneka-bonekaan. Waktu dia jalan, tiba-tiba dia stop. Waktu dia stop, dia ngomong gini, Papi, aku mau. Papinya ngomong, iya ya, minggu depan ya, tunggu papi gajian. Nggak mau, aku mau. Iya, minggu depan. Aku mau sekarang juga. Nanti minggu depan. Aku mau. Nanti tunggu papa gajian. Pokoknya aku mau. Nanti. Pokoknya aku mau. Wah! Teriak-teriak di mall. Guling-guling, guling-guling. Pernah lihat? Punya anak kayak gitu? Itu kan kita lihat itu anak maksa, betul nggak? I want what I want now, katanya begitu tuh. Saya mau yang saya mau sekarang juga, sampai nangis-nangis, guling-guling. Makanya kalau Anda doa nangis-nangis, kenapa nangis? Kayak anak guling-guling atau apa? Oke? Jadi jangan tertipu sama air mata buaya, oke? Nah, kenapa begitu? Karena nggak ngerti apa yang papanya mau. Dia nggak ngerti apa yang papanya kehendaki. Yang dia tahu cuma yang saya mau, yang saya mau. Itu namanya datang doa dengan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu coba? Kenapa Hawa nafsu? Karena Hawa yang makan buah ya. Kalau Adam nafsu, oke? Nah, Hawa nafsu itu ya, dia lihat buah, I want what I want now. Nggak tanya suami, nggak tanya Tuhan, itu dia. Kenapa dosa masuk? Karena I want what I want now. Setan ada di situ loh. Ketika manusia punya keinginan, muncul pencobaan, setan masuk menggoda, jadilah dosa. Jatuh dalam dosa. Naik sedikit, meminta, oke? Tinggalkan memaksa, naik step ke atas sedikit, minta. Boleh gak minta sama Tuhan? Boleh gak minta apa aja sama Tuhan? Boleh gak doa minta apa aja sama Tuhan? Boleh? Boleh. Tapi gak ada jaminan apa aja dikabulkan. Kalau gak dikabulkan, jangan kecewa. Makin banyak minta,
Makin besar, kemungkinan kecewa. Makin dikit minta, makin kecil kemungkinan kecewa. Berbahagialah orang yang tidak punya keinginan, sebab mereka tidak akan dikecewakan, ya. Oke. Tapi manusia mana nggak punya keinginan coba? Kalau nggak punya keinginan, kita nggak bisa maju. Nah, jadi kita mesti tahu, kalau kita punya keinginan, kalau Tuhan nggak kabulkan, kita nggak boleh kecewa. Sebab yang Tuhan punya lebih baik daripada yang kita minta. Amin? Ngomong gampang ya, amin gampang. Amin tuh gampang loh. Waktu ngejalanin nggak gampang-gampang, butuh kasih karunia Tuhan. Memampukan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Yesusnya pernah minta kok, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sampai 2 kali Tuhan minta. Di Alkitab ditulis begitu. Artinya Tuhan tuh sungguh-sungguh. Sampai bukan cuma nangis bombay loh. Sampai keringetan darah gitu loh. Wah, minta. Tapi sebelum dia berkata amin, ada sebuah kalimat ajaib. Bukan kehendakku, melainkan, wah itu dia. Boleh minta apa aja sampai nangis bombay, nangis Mumbai, nangis Delhi. Segala macam tangis India boleh dipakai ya. Sampai nangis darah boleh. Tapi sebelum amin, kehendakmu, bukan kehendakku. Supaya kita berada dalam kehendak Allah. Bukan kehendak kita sendiri, amin? Oke, di atas meminta, nah ini dia. Yang warna hijau mulai aman, beriman. Katakan 2, 3. Berapa banyak yakin dan percaya? Sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita minta. Sebelum kita berkata amin, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan sebelum kita menyadari, semua yang kita butuhkan sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Percaya? Sebelum kita meminta sesuatu, Bapa di sorga sudah siapkan apa yang penting buat kita hidup di dunia ini. Amin? Jangankan Bapa di sorga, Bapa dunia aja begitu kok. Suami istri punya anak, belum lahir anaknya nih. Masih mengandung 9 bulan, 2 minggu lagi lahir. Kan itu anak gak minta apa-apa kan? Emang itu anak kirim WA, papi aku 2 minggu lagi lahir. Siapin susu, apa gitu? Memang anak kita kasih WA, mami? Apakah begitu? Gak ada ya? Anak belum minta apa-apa, Papa udah siapkan biaya rumah sakit, baju-bajunya, pampersnya, susunya, mainannya, boxnya, namanya, semuanya. Anak belum lahir, anak belum minta apa-apa, Papa udah siapin. Betul gak? Begitu anaknya lahir, baru bisa merangkak, Papa udah siapin. Sekolah mana yang bagus buat dia, TK mana yang bagus. Anak masuk TK, Papa mulai hunting, SD mana yang bagus. Anak masuk SD, Papa udah lihat SMA mana yang bagus. Anak masuk SMA, Papa lihat kuliah di mana yang bagus. Anak masuk kuliah, Papa naik mobil sama temannya, lihat gedung bagus, ngomong gini, anak gua kalau kawin mesti di sini. Anaknya belum punya pacar padahal. Yang pengen kawin siapa coba? Ya, mau ngawinin tuh. Jadi Papa dunia aja berpikir beberapa langkah ke depan daripada anaknya. Karena Papa dunia lebih berpengalaman daripada anaknya. Apalagi Bapa di sorga yang adalah Alfa dan Omega. Dia tahu masa depan kita. Dia siapkan masa depan yang penuh harapan buat anak-anaknya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini harus ditangkap dengan iman. Ini mesti ditangkap dengan iman. Anak lahir, dia beriman loh. Papanya siapkan semua. Kalau nggak punya iman, nggak keluar. Dia begitu lahir, beriman, pasti biaya rumah sakit, Papa bayar. Makanya dia keluar tuh. Betul nggak? Coba kalau dikasih bon tagihan, 10 juta, pasti nggak mau keluar dia. Gimana bayarnya coba? Nah, jadi beriman tuh penting, melihat ke masa depan. Nah, orang yang beriman, ini pendapat saya. Bapak Ibu Anda semua bisa nggak setuju. Tapi pendapat saya begini, orang yang beriman, Allah sudah siapkan semua, dia nggak banyak minta. Dia nggak banyak minta. Saya dalam pengalaman pribadi, ini pengalaman tentu subjektif ya, tapi saya temukan begini, semakin kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya dan dewasa dalam Tuhan, kita kurangi permintaan kita. Datang sama Tuhan udah gak banyak minta. Tapi banyak mengerjakan, melayani, melakukan apa yang ada hari ini, supaya ada hasilnya di masa yang akan datang. Kita udah gak minta ini, minta itu, kita udah gak banyak permintaan, sebab kita percaya yang kita butuhkan sudah lebih dari cukup. Baik berkatnya, baik tantangannya, baik rezekinya, maupun kesusahannya cukup sudah. Betul gak? Kita gak banyak minta sebab percaya. Kalau Tuhan sudah siapin, kenapa kita mesti mintain lagi? Itu pendapat saya, itu logika saya. Kalau sudah ada, cuma belum kelihatan aja dengan mata, kenapa kita mesti minta-minta? Kenapa gak kita imani aja? Tinggal tunggu kapan datangnya. Nah, di atas beriman ada
syukur. Nah, kenapa kita mesti ucap syukur? Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ini sebuah ilustrasi. Nih. Di tangan saya ada sebotol aqua. Aqua kelihatan? Kelihatan ya? Botolnya bisa dipegang, airnya bisa diminum. Karena kelihatan. Kemudian saya datang sama satu anak muda misalnya. Saya bilang ini untuk kamu ya. Waktu dikasih, anak muda kan? Kirain enci-enci ya, anak muda. Nah. Siapa tahu enci-enci ya, joking. Nah, saya kasih, setiap anak kan diajarin sama orang tua. Kalau dikasih mesti bilang, dikasih. Bilangnya, terima kasih. Kenapa bilang terima kasih? Botolnya bisa dipegang, airnya bisa diminum. Kemudian saya ngomong gini, ntar abis ibadah, kalian berdua saya traktir kopi di mall, Starbucks misalnya. Bilangnya apa? Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya. Botol kelihatan? Dikasih bilangnya? Terima kasih. Starbucks kelihatan nggak? Kenapa bilang terima kasih? Nah, itu dia. Di situ logikanya. Botol kelihatan, bilang terima kasih. Starbucks nggak kelihatan, kenapa sama-sama bilang terima kasih? Sebab waktu dijanjiin, dia terima, dia bilang oke, terima kasih. Dia tangkap bukan cuma dengan iman, sebab iman melihat yang tidak kelihatan, tapi dia tangkap dengan ucapan syukur. Sudah dia peroleh. Makanya bilang terima kasih. Dengan iman dia sudah terima, maka dia bilang terima kasih. Betul gak? Itu kalau udah dijanjiin begitu tuh, jangan dituntut-tuntut lagi. Jangan kasih WA saya. Kok katanya mau kasih kopi. Mana kopinya? Mana kopinya? Sejam sekali WA. Kok mana kopinya? Makin sering minta, makin gua tahan-tahan. Tapi kalau dia WA, kok thank you buat Starbucks-nya ya, yang dijanjin tadi, tiap 5 menit, thank you ya kok. Kan gue jadi pohoise, betul gak sih? Kita yang gak enak, udah janji, dia udah terima kasih, udah janji. Gue yang janji, dia terima kasih. Udah buruan dah kita traktir, betul gak sih? Betul gak? Itu logikanya, maka apa kita mesti ucap syukur? Karena ucap syukur itu menjadi sebuah percepatan untuk jawaban doa kita. Saya baca tadi warta sedikit itu ada akselerasi. Semakin kita maksa, semakin Tuhan tahan. Artinya kita belum siap untuk terima. Tapi semakin kita terserah Tuhan, pokoknya udah dapat, terima kasih. Makin kita ucap syukur, makin Tuhan tahu kita siap untuk terima itu semua. Ucapan syukur membuat Tuhan mempercepat menjawab setiap doa kita. Itu iman saya. Walaupun waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Tapi dengan mengucap syukur, kita berada dalam kehendak Tuhan. Dan dalam kehendak Tuhan, kita berada dalam posisi yang terbaik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan boleh, haleluya. So, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin kita kurangi kita punya permintaan, semakin kita kembangkan kita punya iman, sebab firman Tuhan sudah jamin apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan. Sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Dia sudah siapkan semuanya buat kita. Kalau Bapa duniawi saja tahu kebutuhan kita, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Tinggal kita percaya dan terima dengan ucapan syukur. Makanya kalau doa begini, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang kau berikan buat aku. Sudah terima, tinggal tunggu aja tanggal mainnya jadi kenyataan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau siapkan. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Terima kasih buat jodoh yang kau sudah siapkan. Haleluya, amin. Amin Bu Ibu. Oke ya, jangan kejar target, oke. Tuhan tahu kapan tayangnya. Jangan kucing dalam karungnya belang-belang polkadot disikat. Celaka nanti. Kita tunggu waktu Tuhan, tapi kita percaya itu sudah ada. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Amin. Ini memang gak gampang. Waktu kita ngalami memang gak gampang. Tapi kita mesti percaya itu sudah ada. Next. Tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, 400 tahun, diperbudak di tanah Mesir, saya mau tanya, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya, sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah belum? Sudah. Karena dijanjikan kepada Abraham. Turun ke Ishak, ke Yakub, ke Yusuf. Yusuf boyong semua saudaranya ke Mesir, 400 tahun diperbudak. Tanah perjanjian sudah di situ. Tapi kenapa mereka nggak bisa lihat? Karena mereka fokus kepada kesusahan hidup hari itu. Hidup penuh tanda tanya, hidup ada susahnya. Tapi kalau kesusahan hidup membuat kita nggak bisa lihat janji Tuhan di masa depan, artinya
kesusahan hidup begitu menguasai hati kita. Hidup boleh aja susah, namanya hidup ada susahnya masing-masing. Tapi iman kita mesti ke masa yang akan datang, ada tanah perjanjian, ada tanah Kanaan, ada janji Tuhan buat setiap kita masing-masing. Makanya kita bilang, oke, hari ini saya di Mesir, saya nggak akan selamanya di Mesir. Saya sedang dalam perjalanan, on the way menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat saya. Saya belum punya anak, tapi saya boleh beriman dong, bahwa Tuhan udah siapin buat saya. Emang nunggunya 10 tahun, berat nggak? Berat juga, tapi kan Abraham 25 tahun. Betul nggak? Udah ada belum Ishaknya? Sudah ada di hati Tuhan. Cuma digenapi 25 tahun, itu aja. Betul nggak? Sudah ada. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Sudah ada dalam rencana Tuhan. Cuma digenapi lebih kurang 13 tahun. Lewat segala macam proses. Betul nggak? Difitnah lah, dituduh penista seksual lah. Penista agama. Masuk penjara lah 2 tahun. Sama-sama 2 tahun ya. Tapi kan penjara itu justru menjadi sebuah jalan bagi Yusuf naik ke istana. Amin. Kalau nggak ke penjara, Yusuf nggak ke istana loh. Yusuf nggak pernah jadi orang pertama, selalu kedua. Di rumah ayahnya kedua setelah ayahnya. Di rumah Potifar kedua setelah Potifar. Di penjara kedua setelah kepala penjara. Di istana kedua setelah Firaun. Makanya orang kedua aja. Pertama biar Pak Jokowi. Amin. Oke ya. Oke. Boleh dong ngomong ya. Kejadian apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi kita percaya Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Ya, Pak Ahok sih bilang saya keluar nanti nggak mau jadi pejabat katanya. Mau jadi pembicara aja. Itu kok jadi pendeta pasti jemaatnya banyak tuh. Semua pengen dengar kesaksian dia. Dan percaya itu pasti nggak suka duit. Orang bilang itu kambing itu. Nggak suka duit katanya. Sukanya rumput. Nah, makanya saya sih agak kecewa dengan semua itu sebetulnya ya. Secara manusia loh, jagoan saya masuk penjara tuh kecewa. Walaupun saya KTP-nya Tangerang, Banten gitu kan, jagoan saya kalah juga kemarin. Rano Karno, gak apa-apa lah. Tapi kan saya pengen dia tuh menang di Jakarta gitu. Coba kan ya sudahlah, kalah pilkada, kecewa gak? Kecewa. Tapi kan Yesus juga kalah tuh, lawan Barabas. Waktu Yesus sama Barabas naik pilkada, Yesus kalah, betul gak sih? Barabas menang. Kalah pilkada ya. Kemudian ya masuk penjara juga, Yesus disalibkan. Ya, jadi ya sudahlah. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehendak Tuhan, amin. By the way, Yesus dihakimi di hadapan Pilatus, tuduhan orang Yahudi apa? Tahu nggak? Iya, penista agama loh. Yesus itu yang mengaku anak Allah, dia nggak tolak orang sembah dia. Itu buat orang Yahudi kurang ajar banget. Kurang ajar, katanya begitu. Kurang ajar, katanya begitu kan? Kafir, kan gitu tuh. Dianggap kafir, karena Yesus mengaku Allah. Buat orang Yahudi Allah itu satu. Yesus ngaku Allah, itu penistaan agama. Makanya salibkan dia. Nyanyinya kayak begitu tuh. Salibkan Yesus. Nah gitu nyanyi ya. Salibkan Yesus sekarang. Kayak gitu lah nyanyi pokoknya ya. Oke ya. Anak kecil diajarin begituan, kurang ajar betul ya. So, Yesus dituduh penista agama, jadi ya hidup kayak begitu tuh. Tapi yang saya lihat emang Ahok kuat sih ya. Orang kalau tahu apa yang dia lakukan ada dalam kehendak Tuhan, dia jadi kuat. Sekalipun di penjara. Mungkin ada yang dapat juga tuh WA tuh yang menyebar kemana-mana tuh. Ada satu orang kasih WA sama saya, dia bilang orang ini punya kenalan orang di Mabes, di Makobrimob katanya. Dia tanya, Ahok gimana di sana katanya. Ahok di penjara di belakang katanya. Sendirian di penjara. Baik-baik aja dia. Tahanan-tahanan yang ada di sana, teroris segala macam itu yang udah pada tobat, baik sama Ahok katanya. Karena mereka tahu Ahok itu orang baik yang masuk penjara. Kalau mereka emang orang jahat masuk penjara, katanya begitu. Jadi mereka nggak kenal Ahok tapi tahu ini orang baik masuk penjara. Apalagi semenjak ada Ahok, itu empe-empe datang, itu nasi bungkus datang, bacang datang, kue datang. Wih senang banget katanya itu Makobrimob tuh. Jadi Ahok datang jadi berkat di situ katanya. Itu kisah nyata loh. Jadi ya, saya percaya orang kalau tahu dilicikin sama orang tapi ini kehendak Tuhan, dia akan kuat hadapi itu semua. Betul gak? Happy-happy aja, sukacita aja. Dan saya lebih salut ya waktu dia cabut, dia punya gugatan itu loh. Apa dia punya naik banding dicabut tuh luar biasa. Buat saya tuh, gak gampang tuh. Kita aja yang gak masuk penjara pengen balik gugat. Bukan kita padahal.
Tapi Ahok cabut dia punya naik bandingnya. Dia terima keputusan itu. Dan saya melihat Yesus pun di hadapan Pilatus tidak naik banding. Sampai Pilatus nanya, "Hei Yesus, tidak engkau akan membela dirimu terhadap tuduhan penista orang di luar sana?" Yesus cuma diam. Nggak bela diri, saudara. Itu saya lihat, wah ini baru gembala senior saya. Itu gembala senior. Terus terang, Ahok bukan pendeta, tapi buat saya dia gembala senior saya. Nggak suka duit. Saya nggak cari pendeta yang jemaatnya banyak. Gedung gerejanya besar. Yayasan mendunia. Saya nggak cari. Saya cari mentor yang nggak suka duit. Itu aja. Saya cari kambing. Makannya rumput, bukan duit. Oke? Sebab kalau orang menang atas uang, dia akan menang atas apapun juga. Uang itu yang paling susah loh, saudara. Itu pencobaan ketiga yang pamungkas, yang setan hantamkan kepada Yesus di padang belantara itu loh. Diangkat ke atas bukit, ditunjukkan kota dunia dengan segala kemewahannya. Itu cobaan ketiga yang paling pamungkas, yang iblis hantamkan sama Yesus, kemakmuran. Yesus tolak. Bukan berarti kita nggak bisa makmur, kita bisa diberkati, amin. Tapi kita tetap cinta Tuhan. Ketika harta tambah banyak, hati kita nggak melekat di situ, tapi tetap pada Tuhan, amin. Haleluya, ya. Nah, kembali ke tanah perjanjian. Sudah ada, katakan 2, 3. Dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka lewati sebuah tempat, namanya padang belantara. Nah, saya mau tanya, apa yang bangsa Israel perbuat? Dosa apa mereka lakukan sehingga mereka berputar-putar di padang belantara 40 tahun? Dosanya apa? Dosanya nggak heboh-heboh amat, nggak dahsyat-dahsyat banget. Dosanya nggak luar biasa, nggak. Cuma sungut-sungut. Di masa sukar, sungut-sungut. Itu dia. Di masa banyak tanda tanya, sungut-sungut, komplain, ngeluh sama Tuhan. Dosanya nggak heboh-heboh amat, nggak dahsyat-dahsyat banget. Cuma dosa mulut, dosa lidah, dosa congor. Itu nggak sih? Mulutnya itu nggak bisa dijaga tuh. Ahok masuk penjara, mulutnya juga sih sebetulnya ya. Emang teman-teman bisnismen ngomong Ahok itu kalau ngomong, tajamnya minta ampun. Cenderung kasar katanya. Namanya orang Belitung. Orang Bangka, betul gak sih Belitung ya? Ya kan sana kan begitu biasa, udah kebiasaan. Kalau mau cari yang itu orang Jawa. Nah, ngomong, makan dalam, kan gitu ya. Injek tumitnya, kan gitu. Kayak Pak Jokowi diam-diam aja, naik motor, gitu kan ya. Diam-diam aja, main-main kodok. Itu kan sebuah tanda buat orang Jawa tuh. Kodoknya hilang, dimakan biawak, jangan banyak omong. Kan gitu kan pesannya kan. Beda tabiatnya, tapi kan ya memang mulut berbahaya sih ya. Tapi semua dalam rencana Tuhan lah. Yusuf masuk penjara karena apa coba? Yusuf. Mulutnya juga. Dapat mimpi, cerita, kok aku punya mimpi. Mulutnya juga tuh Yusuf tuh. Gak bisa dia jaga, betul gak sih? Gini, udah tahu kakaknya benci sama dia. Kan Yusuf kan dibenci sama kakaknya. Yusuf tuh anak ke-11 dari 12. Anak ke-11 dari 12, nasibnya 11-12. Anak bungsu tuh yang gak dapat apa-apa. Menurut adat istiadat orang Yahudi. Anak besar dapat warisan, dipercaya segala macam. Tapi Yusuf walaupun anak ke-11 dari 12, dikasih baju yang bagus, itu loh. Bikin kakaknya jengkel. Kakaknya itu kalau dikasih baju tanah abangan. Yang beli sekarung-sekarung itu dibagi-bagi. Yusuf beli baju di butik, wih jengkel lah semuanya. Lihat nih Yusuf di anak emasin, 10 kakaknya iri hati sama dia. Dapat mimpi, ngomong, Koko aku dapat mimpi. Apa mimpi lo? Matahari belas-belas bintang, sujud sembah aku. Mama, papa, Koko semua, sujud sembah aku. Ya makin jengkel lah kakak itu semua, betul gak sih? Udah baju lu bagus, lu injek-injek gua. Penistaan, kan gitu ya. Penistaan kakak-kakak katanya. Ya Yusuf juga masuk penjara karena mulut terus terang aja. Tapi kan penjara membentuk dia. Keluar penjara, mulutnya bijaksana. Nggak membalas, nggak dendam. Malah keluarkan berkat buat orang yang menyakiti dia. Ada ayatnya, berbahagialah kalau kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya sukacita aja. Itu jalan hidup Ahok ya. Saya sih pribadi iri hati sama dia loh. Maksudnya Tuhan percayakan ya kuk sebesar itu di pundak dia. Yang bukan pendeta itu loh. Itu kuk gak sembarangan loh. Kita kalau jadi dia ya, belum tentu bisa. Betul gak? Anda bisa tahan gak? Tiba-tiba muncul kertas, tinggal kasih tanda tangan, ada notnya. 1 tanda tangan, 10 miliar. Bisa gak tanda tangan? Oh pasti bisa, pasti bisa. Lah kita belum di situ.
Kita clock in, clock out, uang makan aja korupsi. Kita belum di situ loh. Gubernur ya, kemarin Bapak-Bapak ngomong tuh, sekali ngejabat tuh, minimum dia bisa dapat 1 triliun. Kalau mau tanda tangan doang. 1 triliun. Kalau gubernur korupsi 7 triliun, itu cantik. Itu sopan katanya. Dari APBD 70 triliun. Dia dapat 7 triliun 10% itu masih sopan katanya. Tapi Ahok emang gak suka duit. Dia sukanya rumput. Maka dia bilang kambing itu orang katanya. Yang itu tuh kambing katanya itu orang. Gak suka duit. Ya orang buat benar bisa masuk penjara. Tanda tanya besar kan? Sampai hari ini tanda tanya besar. Tapi kita ikuti aja. Tuhan belum selesai. Amin. Tanah perjanjian pasti ada buat dia. Dan buat kita juga pasti ada. Amin. Tinggal tunggu aja waktunya. Tuhan buat semuanya indah. Tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sampai jam berapa Pak firman Tuhan? 12 ya? Yakin Pak? Oke ya? Tidak menista ibadah ya? Oke lanjut. Ada sebuah ayat. Nah, baca sama-sama Mazmur 37 ayat yang keempat, 2, 3. Nah, kenapa Tuhan membawa kita ke padang belantara? Supaya hal-hal Mesir dibuang dari hidup kita. Kita mesti jadiin Tuhan itu sumber sukacita kita, bukan yang lain. Tandanya gini, kalau banyak uang kita sukacita, nggak punya uang kita duka cita, maka uanglah sumber sukacita kita. Kalau banyak teman baik sama kita, kita sukacita. Kalau teman jahat tinggalkan kita, kita duka cita, maka sumber sukacita kita adalah kalau Ahok di balai kota, taat Tuhan di penjara, tinggalkan Tuhan, maka balai kota adalah sumber sukacita dia. Makanya up and down hidup silih berganti untuk membersihkan hati kita bahwa hanya Tuhan yang tersisa di hidup kita. Apapun boleh terjadi Tuhan, kalau Tuhan bersama dengan hidupku, aku akan tetap sukacita. Ini pun tantangan buat saya. Belum ada anak, saya mesti tetap sukacita. Karena bukan anak yang membuat saya sukacita, tapi Tuhan yang ada di hati saya yang bisa memberikan seorang anak buat saya. Amin. Kita pun sama. Bukan pelayanan, bukan pekerjaan, bukan uang, bukan jabatan, bukan keluarga, bukan apapun. Hanya Tuhan yang ada dalam hati kita dan sumber sukacita kita. Ini ngomong gampang terus terang aja. Tapi untuk ngelakuin tidak begitu gampang. Tapi kita mau belajar. Saya pun belajar untuk selalu bergantung sama Tuhan. Amin. Kita semua belajar bergantung sama Tuhan. Pokoknya hidup sudah Tuhan gariskan. Kalau memang masih begini, kita nggak akan bisa lari kemana-mana. Tugas kita adalah memilih cara kita melewatinya. Dan firman Tuhan hari ini berkata, lewati dengan ucapan syukur. Amin. Next ya, dengan cepat saya akan bagi tips yang praktis. Ada 5 hal yang praktis yang saya coba untuk praktekin dan saya bagiin buat kita semua. Bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan mengucap syukur. Yang pertama, klik sekali, katakan 2, 3. Semua yang saya bahas tadi tujuannya supaya kita punya kekuatan untuk tidak mengeluh. Kita itu ya manusia tidak bisa auto ucap syukur. Manusia itu ya auto mengeluh. Anak-anak ngeluh, ada yang ngajarin nggak? Kenapa dia bisa ngeluh? Makanan gak enak, pelajaran susah, badan capek, ngeluh. Siapa yang ngajarin? Ibu-ibu, nak sini, mami ajarin. Kalau ngeluh ya, begini caranya. Gitu kah? Gak ada ibu ngajarin anaknya ngeluh kan? Tapi manusia emang punya tabiat dari sononya suka ngeluh. Makanya ya, hidup kita dimulai sejak pagi hari bangun tidur, Bapak Ibu. Waktu kita bangun tidur, itu tombolnya kita mesti ubah dari mengeluh kepada mengucap syukur. Itu mesti diniatin, mesti ada niat. Bangun pagi, doa, baca firman, kita set tombol kita dari mengeluh kepada mengucap syukur. Jadi ubah tombolnya dari mengeluh kepada mengucap syukur. Sejak bangun pagi. Kalau kita gagal di pagi hari, bete perasaan, sepanjang hari bisa jelek semuanya. Rasanya bisa jelek. Makanya bangun tidur itu penting banget. Kita datang sama Tuhan supaya kita siap menghadapi apapun juga di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Pertama ya. Kedua. Ingat berkat Tuhan, katakan sama-sama. Manusia itu ya gampang lupain kebaikan Tuhan. Fokus sama yang jelek-jelek, namanya manusia. Tapi kita anak Tuhan, kita beda. Kita mau ingat berkat Tuhan buat kita. Hitung
yang nggak bisa dihitung. Sekali lagi ya, hitung yang tidak bisa dihitung. Kadang kita hitung berkat dari uang. Padahal berkat lebih daripada uang. Uang itu sebagian dari berkat Tuhan yang cukup penting. Tapi sekali lagi ada banyak hal lain yang Tuhan kerjakan melampaui uang. Amin. Nah, ada satu anak muda ngeluh sama saya, dia bilang gini, Ko Fandi, hidup capek amat sih katanya. Emang kenapa? Iya, anak Tuhan kok banyak pergumulan. Apa sih pergumulan kamu anak muda? Gini kok, aku dari Karawaci ya, mesti ke Sudirman tiap pagi naik motor. Jam 6 aku udah jalan kok. Supaya sampai di Sudirman jam 8. Pulangnya jam 4, sampai rumah jam 6. Kalau macet jam 7, kalau banjir jam 8. 6 jam kok, 6 jam di mobil katanya, di motor 6 jam. Saya bilang, saya juga 6 jam. Kalau saya khotbah misal di Sudirman, Jumat misalnya, saya berangkat jam 9. Sampai sana jam 12. Khotbah sejam, pulang sampai rumah jam 4 lagi. 6 jam juga kan? Sama. Kalau naik pesawat, sudah sampai Hong Kong tuh 6 jam. Ini baru sampai Sudirman doang, PP. Sama kita bilang, iya tapi masa cuma begini aja berkat Tuhan. Saya tanya, gajimu berapa? 4 juta kok. Lumayan dong 4 juta saya bilang buat anak muda. Tapi masih cuma segini berkat Tuhan. Makanya hitung yang tidak bisa dihitung. Gimana caranya? Gini. Kamu pergi selamat gak? Selamat. Pulang selamat gak? Selamat. Motormu hilang gak? Nggak hilang. Kamu untung 10 juta. Kok bisa? Kalau motormu hilang 10 juta. Kamu kecelakaan enggak? Enggak. Patah kaki enggak? Enggak. Operasi enggak? Enggak. Selamat? Untung 40 juta. Kalau kamu kecelakaan, kakimu patah, masuk rumah sakit 40 juta. Motormu selamat 10 juta. Kakimu selamat 40 juta. Kamu pulang bawa 50 juta. 20 hari bolak-balik 1 miliar. Dia bilang, tapi kan enggak kelihatan 1 miliarnya. Lu mau kelihatan? Enggak. Biarkan ini tidak kelihatan, betul? Ada berkat yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan lebih besar daripada yang kelihatan. Sungguh, yang enggak kelihatan lebih besar kasih karunia Tuhan buat kita daripada yang kelihatan. Makanya hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Nih, coba kita nafas, tarik nafas. Buang nafas. Tarik lagi. Buang lagi. Bayar apa enggak? Bayar enggak? Gratis ya? Ada yang mesti bayar loh. Ada yang mesti bayar. Dulu papa saya usahanya jualan oksigen. Jadi saya tahu betul itu oksigen ada yang mesti bayar. Saya hitung-hitung ya. Kalau kita bernafas, 1 liter oksigen itu 25.000. 1 liter oksigen 25.000. Kalau mesti bayar. Ada nitrogen di dalamnya, 1 liter nitrogen tuh hampir 10.000, 9.950 rupiah. Oksigennya berapa? No bango. Nitrogennya ceban, kurang gocap. Nah, 1 hari manusia bernafas menghirup 2.880 liter oksigen. 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Itu kalau kita mesti bayar ya, kalau kita mesti bayar, 1 hari itu 185 juta. Bayar sama yang punya oksigen. Makanya kalau mau bisnis cuan, jual oksigen. Ya. Cuma kan masih gratis itu masalahnya. Tuhan masih kasih masa promosi terus-terusan. Betul nggak? Itu kalau 1 hari 185 juta tuh ya. Sebulan 5,5 miliar. Setahun 66 miliar. 50 tahun. Yang udah gocap-gocap nih. 3,3 triliun. Bayar tuh bondnya ntar muncul. Tapi kan kita pakai gratis, betul nggak? Nggak bayar. Berkat Tuhan bukan? Belum jantung kita loh. 1 ring pegotiao. Belum ginjal. 1 ginjal yang bagus 1 M. Kita ini kemana-mana buat 2 ginjal 2 M. Tapi kan kita nggak usah pamer, nih 2M. Kan nggak usah ya. Nggak usah simpen aja, nggak usah kelihatan ya. Bola mata ada nilai, otak kita ini nggak ada nilainya nih. Otak kita nggak ada nilainya, luar biasa mahalnya. Makanya hidup kita ini berharga di mata Tuhan, amin. Jangan sampai masalah finansial membuat kita down, nggak bisa lihat janji Tuhan di masa depan. Oke? Hitung berkat Tuhan satu persatu. Next, what next? Nah, jangan mengingini, katakan 2, 3. Masalah muncul ketika kita punya banyak keinginan.
Waktu kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Saya pernah bilang di sini tuh, ada sebuah pepatah berkata, rumput tetangga, ada kata kelihatannya. Rumput tetangga, kelihatannya lebih hijau. Kenapa lebih hijau? Karena kerjaan kita cuma ngeliatin rumput tetangga. Kita nggak siram, kita punya rumput. Itu loh, kelihatannya lebih hijau. Iyalah, tetangga dilihatin kan makin semangat siram rumput, betul nggak? Makanya jangan kebanyakan lihat hidup orang lain. Dia punya uang banyak ya, itu uang dia bukan uang kita. Kita lihatin pun gak jadi uang kita. Betul gak? Dia beli TV, kita gak usah bunyi. Itu TV dia, jangan dia beli TV kita bunyi. Jangan, oke? Jam 2 pagi masih bunyi, dia udah mati padahal. Mau beli TV, uang korupsi itu. Bukan urusan kita ya. Dia beli kulkas, kita demam, panas dingin. Salah, oke? Kita mesti ucap. Makanya saya bilang rezeki itu udah ada yang ngatur, amin. Rezeki kita ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Ya udah, masing-masing orang punya rezeki masing-masing. Ada orang naik mobil, pengen banget punya apartemen St. Moritz tuh, 5 miliar. Kepengen banget, sampai mau gila kali. Kepengen banget tuh. Kita tuh mesti sadar, kita tuh siapa? Betul gak? Itu anak Pak James udah lahir gak minta punya 1 tower. Gak minta loh. Udah punya 4 tower semuanya ya, 2 bermasalah, makanya musuh Ahok jadinya. Gak ada izinnya, katanya, gak tahu deh. Gosip kali gak tahu dah. Ya. Nah, anaknya Pak James lahir udah punya 4 tower, gak minta gak apa. Lah kita sampai mati belum tuh kebeli 1 juga. Makanya jadi manusia mesti mengucap, kalau gak jadi gila. Apa yang ada pada kita, kita nikmati, ucap syukur, kelola sebaik-baiknya, sebab semiskin apapun, sekaya apapun, kalau kita meninggal, orang kaya mungkin kuburannya 1 hektar, tapi tetap dalamnya 2 meter. Enggak orang kaya 200 meter, enggak, gimana galinya, itu sumur bukan kuburan. Betul gak? So, kuburan bisa beda luasnya, dalamnya sama. Mau orang kaya, mau orang miskin. 2 meter aja, betul gak sih? Mungkin 3 meter lebih dikit deh, supaya saya timpa besok-besok. So, mari kita nikmati aja hidup ini. Cara kita menjalaninya bagaimana? Hidup kan singkat, betul nggak? Saya 41 tahun hari ini, nggak sangka loh, dulu kita masih kuliah Pak ya. Dulu Nisi masih kecil tuh, karena udah WL, wah dulu masih kecil. So, saya lihat, apalagi om-om ini, maaf om ya, maaf om. Hidup ini kan cuma 1 garis lurus, betul nggak? Nggak ada pengulangan, nggak ada remedial, nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Masa kita mau seumur hidup susah payah mengejar dunia? Mari kita menikmati Tuhan di hidup kita. Enjoy dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Hari ini dikasih gado-gado, nikmati gado-gado. Dikasih telur ceplok, nikmati telur ceplok. Dikasih steak, nikmati steak. Dikasih wagyu, nikmati wagyu. Dikasih puasa, nikmati juga puasa. Betul gak sih? Apapun yang Tuhan kasih, kita enjoy, kita nikmati. Sebab yang membuat kita sukacita adalah Tuhan. Yang kita ingin adalah Tuhan juga di hidup kita. Semuanya jadi bonus buat kita. Amin. Makanan, minuman, pakaian jadi bonus buat kita. Yang artinya bonus, ada boleh, nggak ada ya udah. Yang penting ada Tuhan bersama dengan kita dan kita berada dalam kehendak Tuhan. Sampai Tuhan jemput kita yang kedua kali suatu saat nanti. Amin. Next, yang keempat, lihat ke bawah. Katakan sama-sama. Kenapa lihat ke bawah? Kalau kita lihat ke atas, besar kemungkinan kita nggak bisa ucap syukur. Anda keluar nih ya, ke tempat lapang, ke lapangan bola misalnya. Anda lihat ke langit, di mana ujung langit? Anda lihat ke atas, di mana ujung langit? Di mana ujung alam semesta? Enggak ada. Kalau kita lihat ke atas ya, yang lebih kaya kelihatannya banyak. Yang lebih enak kelihatannya banyak. Yang lebih sehat kelihatannya banyak. Yang lebih bahagia, semua cuma kelihatannya doang, banyak. Lihat ke atas kita susah ucap syukur. Tapi coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Yang lebih susah daripada kita, banyak. Sesusah-susah hidup kita ya, yang lebih susah, lebih banyak. Pastor Dhani Hanafi itu pernah ke Afrika, dia cerita. Dia ke Kongo, ke kota Goma. Di kota Goma dia makan di sebuah restoran. Waktu dia makan, ada anak-anak Afrika yang hitam-hitam, kurus-kurus, keriting-keriting. Kalau malam gak kelihatan, kecuali senyum, gitu kan, giginya putih. Nah, anak itu main tanah tuh, ngais-ngais tanah. Di bawah meja makannya Pastor Dhani. Dia liatin aja. Si pastor curiga, ngapain sih tuh anak?
Rupanya itu anak berburu semut. Begitu dapat semut, tebak diapain? Dimakan. Semut dimakan tuh. Saking miskin dan susahnya anak-anak Goma. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang saking susahnya sampai ngomong gini, anak-anak berburu semut kita goreng, ada? Kita tim tuh semut, ada? Sesusah-susah hidup kita masih makan telur dadar, lebar-lebar, potong 10, betul gak sih? Biar tipis, yang penting lebar, kan gitu kan? Kalau ceplok kan jadi kecil, kalau dadar kan segede bola dunia. So, sesusah-susah hidup kita masih lebih baik daripada anak-anak di Goma. Di Haiti, itu salah satu tempat termiskin di dunia. Snack mereka tuh ya, nih kalau kita makan keripik ya, kita keripik singkong, keripik pisang, betul gak sih? Keripik nangka, kayak gitu deh. Nah mereka bikin keripik itu ya dari tanah liat. Saking miskinnya, Anda cek di Google nanti, mud cake namanya. Saking miskinnya loh, sampai tanah liat digepengin, dipipihin, dijemur, kasih bumbu. Walaupun rasa barbecue, sampai perut tanah liat apa vitaminnya coba? Betul nggak? Saking susahnya hidup. Anda pernah saking susahnya sampai nyongkelin tembok dan gigitin tembok, itu pernah? Kita beruntung nggak? Beruntung nggak kita? Kita diberkati Tuhan. Makanya jangan kebanyakan lihat ke atas, lihatlah supaya kita bisa menolong mereka juga. Tuh anak-anak kecil, ini mulai banyak loh. Kalau Anda mau ke Islamik ya, itu mulai banyak anak-anak kecil yang nggak tahu dari mana tuh. Ngemis-ngemis, itu kasihan banget loh. Saya belum punya anak ya, bisa sangat kasihan sama mereka. Anda yang udah punya anak bisa lebih kasihan seharusnya. Jangan kasih uang, kasih roti, kasih nasi, kasih makanan. Karena mereka nggak butuh uang, Bapak Ibu. Saya kasih tau ya, pengemis di Jakarta, Trisakti tuh. Ini bulan Ramadan banyak pengemis gadungan. Dari kampung suami istri bawa 2 anak jadi pengemis. 1 bulan aja. Itu 1 hari ya, mereka bisa dapat 600.000. 1 orang. Kalau mereka ada 4 pasukan, papa mama 2 anak, itu 2,4 juta 1 hari loh. Sebulan 72 juta. Berminat? Siapa tahu ya mau ningkatin omset. Jadi mereka nggak butuh duit sebetulnya. Dan kita kalau kasih juga salah banget. Cuma gope gitu kan. Ngandelin 500 rupiah. Alkitab bilang setiap ada yang kecil Tuhan berkati yang besar. Nah, kayak gitu tuh. Dari 500 rupiah bisa kumpulin uang begitu banyak. Makanya jadi menjamur banyak sekali. Dan kasihan anak-anaknya yang kasihan loh. Mentalitasnya nggak dibangun. Makanya kalau mau tolong jangan kasih uang, kasih makanan. Selalu siapkan makanan di mobil kita, roti ya. Beli roti di kaki 5, kasih buat orang di kaki 5. Kayak gitu aja deh. Nggak usah di Jeko, Anda gempor. Ya. Kasih roti itu leju, mampus saudara. Kasih yang murah-murah gitu loh. Supaya dari mereka untuk mereka juga. Karena mereka nggak butuh duit. Makin dikasih duit, makin kita merusak hidup mereka ya. Ini sedikit aja cerita. Nah, next yang terakhir. Punya mental untung. Katakan mental untung. Apa sih mental untung? Gini nih, mental untung ngomong gini. Untung ada. Itu mental untung. Untung ada. Bilang sama-sama. Nggak ada mobil, ada motor. Untung nggak? Untung ada motor. Nggak ada motor, ada sepeda. Untung nggak? Untung ada sepeda. Nggak ada sepeda, punya sepatu. Untung nggak? Untung ada sepatu. Nggak punya sepatu, punya sendal. Untung apa nggak? Untung ada sendal. Nggak punya sendal, punya 2 kaki lengkap. Untung apa nggak? Untung. Untung ada kaki, betul. Pilih punya sepatu nggak punya kaki atau punya kaki nggak punya sepatu. Untung nggak? Untung. Nggak punya kaki, punya tangan. Untung apa enggak? Buntung. Nah, ada orang saudara, anak yang punya Soto Kudus Blok M kalau saya nggak salah, anak UPH. Sakit ini anak gitu loh. Nggak punya kaki, seolah-olah nggak punya kaki, hanya punya tangan. Namanya Christina apa, saya lupa, Chris Santosa atau apa namanya, lupa saya. Dia tuh tulis buku loh. Tulis buku, dia bikin buku, full color, bagus banget. Dia bisa nyanyi, dia bisa MC, dia bisa ceramah. Kemana-mana kursi roda atau pakai tongkat. Nggak punya kaki tapi punya tangan. Beruntung hidupnya. Happy aja, sukacita. Bukan kemauan dia juga sakit. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Ya dia mesti lewati hidup ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Berkembang tuh, bisa tulis buku. Nggak punya kaki, punya tangan, bisa tulis buku. Anda punya kaki, punya tangan, udah tulis buku belum? Jangan kalah sama dia. Nggak punya kaki, punya tangan. Tapi ada juga orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, punya otak, punya mulut. Untung nggak? Nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi punya otak, punya mulut. Untung apa nggak?
Banyak loh orang punya kaki, punya tangan, nggak punya otak. Makanya mulutnya ngomong sembarangan. Banyak ya. Ngomong nggak jelas itu loh. Nggak jelas ngomong ya. Cuma cari nasi bungkus doang tuh. Nasi padang, nggak jelas tuh. Ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Klik sekali, Anda pasti tahu siapa dia. Nah, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Beruntung nggak? Nick Vujicic, orang Australia. Dia sudah ke 170 negara di dunia ini. Khotbah, ceramah, seminar, kasih motivasi buat para pendengar yang kakinya lengkap, tangannya lengkap, tapi nggak punya semangat hidup melawan tanda tanya demi tanda tanya kehidupan. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia semangat. Sudah ke 170 negara. Dia kalau naik pesawat ya, nggak bayar di cabin. Buntel-buntel masukin cabin. Nah, gitu ya. Udah sampai belum? Belum, tutup lagi gitu ya. Makanya bisa ke 170 negara tuh. So, bukan pilihan dia hidup cacat begitu. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Jadi berkat tuh, kita kaki lengkap, tangan lengkap. Masa memble, kita mesti semangat. Amin? Amin? Dia bisa ke 170 negara. Kita jangan cuma lipo karwaci lipo mulu seumur hidup ya. Oke ya, mesti berkembang sedikit lah ya ke Teluk Naga gitu, oke. Next, dia punya sebuah kutipan. Saya tutup dengan ini dahsyat kutipannya ya. Dia bilang gini, God won't allow anything to happen in your life if it is not for your good. Tuhan tidak akan izinkan apapun terjadi di hidup kita kalau bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan izinkan, pasti ada baiknya. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, di ujung sana ada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing. Maka jangan iman kita jadi lemah, jalani, lewati dengan ucapan syukur, sebab dengan demikian kita akan maju terus sampai kita menduduki tanah perjanjian kita masing-masing dan kita bisa mengalami janji Tuhan digenapi buat kita semua. Amin? Semua pasti ada baiknya. Katakan 2, 3. Oh, dengan semangat. 2, 3. Semua pasti ada baiknya. Tutup dengan ini. Oleh karena itu, mengucap syukur dalam segala hal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ini yang saya bisa bagi buat kita semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan jadi berkat buat kita ya. 5 hal tadi apa? Siapa yang masih ingat? Oh, satu orang. Saya kasih buku saya sambil promosi. Saya punya buku ya. Saya kasih buku saya. Oke? Siapa yang tahu 5 hal tadi? Saya punya 2 buku. Saya mau 2 orang. Angkat tangan. Oke, Bapak, 1. Yap. Jangan lihat ke bawah, betul. Ya, mental untung. Terus? Satu lagi? Oh, jangan mengingini. Tepuk tangan buat Bapak kita, oke? Satu lagi, sebelah sini. Oke. Ibu ya. Ibu dulu ya. Yap. Ya. Tepuk tangan. Iya. Boleh maju ke depan, ambil bukunya. Bapak Ibu, saya ada tulis buku ya. Yang tempo hari saya datang, saya bawa buku 1. Ini adalah buku yang pertama. Yang saya tulis, ini buku yang kedua. Ini saya dapat hibahan dari Gramedia kemarin beberapa eksemplar. Jadi saya bawa, kalau Anda mau lanjutkan baca buku supaya lengkap, Anda bisa beli yang satunya. Kalau Anda belum punya, Anda bisa beli yang ini juga ya. Ada Wisdom for Character, ada Wisdom for Success. So kalau Anda suka baca buku, Anda bisa beli buku di depan. Satu buku harga sebenarnya 50.000, cuma buat Anda saya diskon, saya kasih royalti saya 30.000 buat Anda. So nanti bisa tanda tangan dan foto sama-sama ya. Oke, tanda tangan, foto gratis, buku bayar. Oke. Bapak yang mana? Oke, Ibu yang ini ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Tuhan berkati kita semua. Main musik maju ke depan. Singers, bantu nyanyi sama-sama.